Assalamualaikum, hai, perkenalkan saya Aisyah. Nah, hari ini saya akan membahas tentang diabetes. Apa sih diabetes itu? Nah, jadi diabetes mellitus atau biasa orang kenal dengan penyakit kencing manis atau orang biasa bilang penyakit gula. Nah, ini adalah suatu penyakit menahun ya, yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Nah, berapa nilai normalnya? Ini ada di slide. Jadi, nilai normalnya itu gula darah sewaktu atau GDS-nya tanpa puasa dia kurang dari 200 mg per dl, dan juga gula darah puasa atau GDP-nya itu kurang dari 126 mg per dl. Jadi kalau di atas itu bisa dikategorikan orang dengan penyakit diabetes. Diabetes sebab karena orang ini dalam orang tubuh dia kekurangan hormon insulin. Nah, yang hasilkan hormon insulin ini adalah orang organ namanya pankreas. Nah, kalau pankreasnya jadinya rusak atau pankreasnya saudara dapat menghasilkan insulin, akhirnya toran tubuh ini dia tidak bisa menurunkan kadar gula darah tadi. Maksudnya bagaimana? Nah, saya kasih contoh ya. Jadi contohnya si Budi. Nah, Budi ini dia lihat ada penjual coklat. Akhirnya dia beli itu coklat. Nah, setelah dia beli dia makan coklat tadi. Nah, yang terjadi pada saat Budi makan coklat tadi dalam tubuh, yang terjadi itu kan coklat tadi dicerna dalam tubuh Budi. Salah satu yang dihasilkan oleh proses pencernaan coklat tadi dalam tubuh adalah glukosa atau gula. Jadi glukosa ini akan mengalir dalam peredaran darah Budi. Otomatis jumlah glukosa dalam peredaran darah Budi ini akan naik, akan meningkat. Misalnya 5 menit setelah makan gula darah kan akan naik begini. Nah, setelah 2 jam makan, itu gula darahnya itu akan kembali normal lagi. Tubuh kita ini akan berusaha ya menurunkan kadar gula darah yang naik tadi. Jadi dia akan berusaha menurunkan lagi kadar gula darah biar normal lagi. Jadi tubuh kita ini memiliki organ yang namanya pankreas. Ini ya pankreas. Di dalam pankreas ini ada pulau Langerhans. Apa ini Pulau Langerhans? Jadi Pulau Langerhans ini merupakan sekelompok sel yang terdiri dari beberapa sel. Nah, salah satunya yaitu sel beta pankreas. Sel beta pankreas inilah yang menghasilkan insulin dalam tubuh kita. Hormon insulin inilah yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah yang berada dalam peredaran darah kita. Berkat kerja insulin tadi, gula darah Budi ini akan kembali ke semula lagi. Namun, jika Budi mengalami diabetes mellitus atau penyakit gula tadi, maka ceritanya akan beda lagi. Karena orang dengan penyakit diabetes ini dia tidak bisa mengatur kadar gula yang ada dalam peredaran darahnya. Hal ini bisa terjadi karena ada masalah pada insulin seseorang. Bisa saja pankreasnya itu tidak dapat memproduksi insulin. Jadi pankreasnya saudara bisa produksi insulin sama sekali. Nah, ini masuk di diabetes tipe 1. Atau bisa saja pankreas ini dia produksi insulin, tapi insulinnya ini dia tidak cukup atau tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini masuk ke diabetes tipe 2. Sebelum membahas tipe-tipe diabetes tadi, saya pengen sekali bahas ini juga karena banyak orang masyarakat ini, dorang masih menganut paham bahwa diabetes itu ada basah, ada kering gitu ya. Jadi saya pengen bahas ini. Diabetes ini dia menyebabkan berkurangnya kemampuan regenerasi pada luka dan cenderung membuat luka ini gampang sekali terinfeksi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena gula yang tadinya tinggi di dalam darah, dia tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya, luka yang membutuhkan energi dan nutrisi untuk beregenerasi tidak dapat cukup energi karena gulanya ini tidak masuk ke dalam sel. Akhirnya membuat luka tersebut jadi gampang sekali untuk terinfeksi, dia lambat sekali sembuh karena tidak cukup energi, tidak ada nutrisi di situ. Jika ini dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan sel-sel ini akan mati. Kalau sel-sel ini mati, maka jaringan di sekitarnya pun akan mati dan akhirnya harus diamputasi. Nah, jadi tidak ada tipe basah atau tipe kering. Nah, adanya tipe-tipe ini di samping. Jadi ada diabetes tipe 1 yang tadi pankreasnya ini sudah tidak bisa sama sekali memproduksi insulin. Nah, ini dia mutlak ya terkena, jadi memang sudah tidak bisa dicegah. Biasanya juga diabetes tipe 1 ini terkena karena ada penyakit autoimun. Jadi imunnya sendiri malah menyerang sel beta tadi, beta pankreas. Makanya sel betanya tadi tidak bisa menghasilkan insulin. Lalu di diabetes tipe 2, jadi ini pankreasnya dia menghasilkan insulin, tapi insulinnya ini tidak cukup atau tidak bisa bekerja dengan baik.
gitu ya. Nah, ini biasanya dari gaya hidup, dari pola makan kita. Nah, ini berpengaruh untuk kita nanti bisa terkena di diabetes tipe 2. Makanya pola makan dan sebagainya, olahraga itu harus sangat-sangat diperhatikan. Lalu diabetes gestasional. Nah, ini diabetes pada kehamilan. Jadi dikarenakan pada saat kehamilan ini banyak hormon-hormon, perubahan hormon-hormon dalam tubuh seorang wanita. Nah, jadi dia bisa saja mempunyai resiko terkena diabetes pada saat kehamilan. Dan diabetes tipe lainnya. Nah, ini diabetes tipe lainnya ini bisa karena ada penyakit lain, lalu dia komplikasi dan terkena diabetes. Seperti itu ya. Sekian penjelasan tentang diabetes dari saya. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan bagi saudara-saudara yang mengidap penyakit diabetes ini, tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lupa untuk periksa terus gula darahnya, lalu kontrol terus ke dokter. Minum obat teratur dari dokter, dan juga jangan lupa periksa terus rutin. Pola makannya harus diperhatikan, harus dijaga betul-betul, dan juga olahraga yang rutin, ringan aja tapi rutin gitu ya. Dan selamat Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November nanti. Semoga materi dari saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.